Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, bersyukur kami kepadamu oleh karena kasih penyertaan-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuntunkan sertai kami Tuhan, agar kami bisa berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ajarlah untuk selalu taat akan perintah dan setia kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sampai sempurnakan nama Yesus. Berdoa, amin. Baik, pembacaan yang akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Firman Tuhan, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang melihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kuambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung yang dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh. Dan ketika istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam batra itu, mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, dan masuk itu adalah dan yang dimaksud itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu batra itu di belakang Nuh 40 hari lamanya. Air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat ke batra itu sehingga melampaui tingkat dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebat di atas bumi, terapung-apunglah batra itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya tambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupnya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Tambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya, lalu mati binasa segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap dan berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang bernafas di bumi dan yang hidup dalam hidupnya, segala
yang ada di darat, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam kota itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil tema taat pada perintah Allah. Bapak Ibu yang saya dikasihi Tuhan, jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kebahagiaan dan penderitaan, yang manakah yang akan kita pilih? Tentu kita dengan tegas mengatakan bahwa saya akan memilih kebahagiaan. Saya akan memilih kebahagiaan. Dan kemudian tidak ada yang akan memilih penderitaan. Namun sebenarnya sebagai seorang pengikut Kristus, tentu kesiapan untuk menghadapi risiko, tantangan, dan penderitaan sebagai orang percaya dalam melakukan kehendak Allah sangatlah kita perlukan. Lalu bagaimana dengan kita sekalian? Sudahkah kita siap menghadapi penderitaan karena iman kepada Allah? Kita akan bersama-sama mempelajari teladan tentang ketaatan dan kesetiaan dalam melakukan perintah Allah melalui kisah Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita seringkali berjalan semakin jauh dari Allah, sumber damai sejahtera itu. Manusia semakin melakukan apa yang menyenangkan dan membuat kita bahagia. Bahkan sering kita sudah tidak sadar bahwa kita mendudukkan dan meyakinkan hati kita kepada Allah dan lebih mementingkan kepentingan duniawi. Saudara-saudara, hal tersebut seperti yang dilakukan oleh manusia pada masa Nuh. Mereka hidup semakin jauh dari Allah dan melakukan yang mereka sukai dan senangi. Mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, tetapi mereka melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu keinginan duniawi. Banyak orang yang tidak siap menderita karena melakukan perintah Allah. Lebih banyak yang memilih menjauh dari resiko penderitaan dan berpikir bahwa dunia bisa memberikan kesenangan dan kebahagiaan tanpa mereka berpikir panjang bahwa kedepannya saya akan bagaimana saya di mata Tuhan. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan duniawi, keinginan duniawi tanpa memikirkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, melalui perikop pembacaan kita pada saat ini ada dua pokok yang bisa kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah. Perbuatan manusia yang semakin memberontak terhadap Allah membuat Allah memberikan penghukuman melalui air bah, dan maksud agar manusia hidup lebih baik dalam kasih Allah. Pelajaran yang diberikan kepada manusia yaitu menurunkan air bah agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak semua manusia itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nuh dan keluarganya adalah keluarga yang saleh, ada keluarga yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya. Hal tersebut yang kemudian membuat Allah merencanakan keselamatan bagi keluarga Nuh.
Melalui Batra, Allah menyelamatkan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah memerintah Nuh untuk membuat sebuah batra tersebut dan Nuh dengan setia melakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 6 di mana Nuh setia dan mengikuti perintah Tuhan untuk membuat batra. Tiba saatnya akan didatangkan air bah dalam bumi. Allah memerintah Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam batra bersama dengan beberapa hewan dan tumbuhan. Nuh kembali melakukan kehendak Allah dan benar beberapa waktu kemudian turunlah hujan lebat 40 hari 40 malam namanya. Nuh dan keluarganya selamat karena menaati kehendak Allah. Air bah menguasai bumi selama 150 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, air bah dalam pembacaan kita saat ini seperti pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita didapatkan dengan berbagai pergumulan bahkan penderitaan. Penderitaan diperhadapkan kepada kita dan Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Seperti yang dialami oleh Nuh, semua kita manusia pasti menghadapi pergumulan, tantangan bahkan penderitaan dalam melakukan kehendak Allah. Bisa dibayangkan saat Nuh membuat batra, mungkin orang lain atau tetangganya menertawakan apa yang dilakukannya, tetapi ia tetap taat. Demikian dalam kehidupan kita, mungkin kita rajin pergi kumpulan, mungkin ada yang mengatakan tetangga atau siapakah yang mengatakan teruk masaranian. Saudara-saudara, ada tantangan dalam melakukan perintah Allah, baik tantangan dari dalam diri kita ataupun dari luar. Nah, sebagai orang percaya yang telah ditebus melalui darah Yesus Kristus, maka kita harus tetap teguh dalam iman, percaya bahwa saat kita taat akan perintah Tuhan, apapun masalah, pergumulan, bahkan penderitaan yang akan kita alami, kita akan tetap bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kita bersama dengan Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita sendiri saat kita menghadapi satu penderitaan, suatu masalah, atau tantangan di luar. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian kalau kita taat dan kita mengikuti perintah Tuhan. Pergumulan dan penderitaan yang kita alami, kita tidak akan jauh. Kita percaya bahwa di balik pergumulan hidup dan tantangan iman, maka kita semakin memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita terus taat kepada perintah Allah dan setia melakukannya dalam kehidupan kita secara khusus, menjadi teladan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat kita, dalam kehidupan berpemuda, dalam kehidupan sekolah. Marilah kita menjadi teladan bagi sesama kita. Poin yang kedua yaitu mengakui otoritas Allah. Saudara-saudara, kita harus tahu otoritas Allah. Kita harus mengakui otoritas Allah. Dalam peristiwa air bah ini, Allah benar menunjukkan otoritas kekuasaannya atas kehidupan seluruh ciptaannya. Namun, dalam manusia pada masa itu mulai tidak menyadari
tidak menyadari diri sebagai ciptaan. Pengakuan di luar mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan serupanya untuk berkuasa atas ciptaan yang lain, tetapi menyadari dirinya sebagai ciptaan bukan pencipta. Kita segambar dan serupa Allah, bukan berarti kita sama dengan Allah, bukan berarti wajah kita mirip dengan Allah, kekuatan kita mirip dengan Allah, tetapi kita diciptakan bahwa kita juga mulia dan sama seperti Allah. Hal tersebut membuat Allah menunjukkan kepada manusia otoritasnya sebagai pencipta dan pemilik kehidupan ini. Bahkan ia sendiri berotoritas memberikan kehidupan bagi Nuh dan istrinya. Ketika anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan ketika istri anak-anak Nuh, ketaatan mereka membuat Allah terus mengasihi mereka dan menunjukkan kuasa untuk menyelamatkan mereka. Ketaatan mereka menunjukkan bahwa mereka patut diselamatkan. Bahkan dalam pergumulan yang dihadapi, yaitu air bah, Allah menunjukkan kemuliaan sebagai pencipta dan pemilik ciptaannya. Demikian yang diimani oleh Nuh dan keluarganya, bahkan Allah yang berkuasa atas kehidupan itu. Oleh karena itu, hanya Dia yang harus diandalkan dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah atau menderita. Nah, saudara-saudara, ketika kita menderita, ketika kita mendapat satu tantangan yang tempat kita untuk menopang, tempat kita untuk meminta pertolongan, yaitu kepada Allah, bukan kepada sesama kita, bukan kepada teman kita, tetapi yang terutama yang tempat kita untuk meminta pertolongan itu kepada Allah. Akan tetapi bukan saat kita butuh saja kita datang kepada Allah, tetapi saat kita senang kita juga harus bersyukur dan dapat datang berterima kasih kepada Allah. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, demikian dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita harus terus mengakui keberkuasaan Allah dan terus melibatkan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dialah pencipta dan pemilik kehidupan ini, akan terus memberkati dan menyertai kita yang setia melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saat menghadapi air bah, Nuh ataupun pergumulan hidup, mari kita serahkan semuanya kepada Allah. Namun bisanya dalam kehidupan sekarang ini terkadang lebih cepat untuk menceritakan masalah pergumulan kepada Facebook ataupun media sosial lainnya. Kebanyakan dari kita, atau bisa dibilang sebagian besar dari kita, rata-rata manusia, ketika mereka menghadapi pergumulan, ketika mereka menghadapi sebuah masalah, mereka tidak datang kepada Tuhan. Akan tetapi yang duluan mereka hubungi itu adalah menceritakan ke dalam Facebook, bikin status, bikin video atau apa lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, marilah kita terus menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya, sama seperti yang dilakukan oleh Nuh dan Stefanus, yang setia kepada Allah dalam kehidupan apapun demi kemuliaan Allah. Percayalah bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kita dan setia kepada-Nya. Mungkin kita manusia sering mengecewakannya dan memberi harapan palsu kepada-Nya, tetapi Allah tidak mengecewakan kita. Walaupun kita sering membuat Allah sedih, membuat Allah kecewa, membuat Allah merasa tidak dibutuhkan oleh kita, tetapi Allah tidak mengecewakan kita.
firman Tuhan agar kita tetap berada dalam kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cerita tentang seorang ibu yang menyuruh anaknya membersihkan rumah sementara ia pergi ke pasar. Ibu ini mengatakan kepada anaknya, nanti kalau mama pulang, mama bawakan kue. Nanti kalau mama pulang, mama bawakan kue. Anak itu sangat semangat bekerja dengan harapan akan mendapatkan kue. Namun ketika mamanya sampai ke pasar, sang ibu ini melihat ada penjual cakar yang buka baru dan akhirnya menghabiskan uang itu di penjual cakar. Dan sepulangnya di rumah melihat anaknya sudah menunggu di depan pintu rumah dengan wajah yang penuh harapan, tetapi pada akhirnya anak ini tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Anak ini sangat kecewa, anak ini sangat sedih, bahkan dalam dirinya dia mengatakan bahwa percuma saya menunggu harapan palsu, saya menunggu ketidakpastian. Sering kali kita manusia memberikan harapan palsu yang mengecewakan kepada anak, suami, tetangga, ataupun teman-teman kita. Kita sering membuat janji, kita sering mengatakan sesuatu kepada teman kita, atau kita sering mengatakan bahwa saya akan ke tempatmu, saya akan ke kosmu, atau kita mengatakan marilah kita pergi jalan-jalan, pergi refreshing atau apalah. Ketika teman kita sudah siap, ketika teman kita sudah semangat mau berangkat, tapi kita tanpa mau berpikir panjang kita membatalkan semuanya itu. Oleh karena itu, marilah kita terus percaya, terus menjaga kepercayaan orang, menjaga kepercayaan Tuhan, dan kita terus percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tetap adalah pelindung kita, adalah pencipta kita yang sangat luar biasa. Janganlah kita mengecewakan Tuhan, agar kita tetap hidup dalam kuasa Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, kita diajarkan bahwa kita harus terus taat kepada Tuhan sebagai Allah pencipta kita. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan akan mendapatkan keadilan dalam kehidupannya. Sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 17-18. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dalam hidup ini untuk tetap setia dan taat melakukan perintah Allah, dan dalam keadaan apapun dan keyakinan yang sungguh bahwa Dia berkuasa dalam hidup ini tidak akan pernah mengecewakan kita yang percaya kepadanya. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, marilah kita taat akan perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semoga pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada saat ini dapat menjadi teladan bagi kita, dapat membawa kita untuk lebih taat kepada Tuhan, untuk lebih meyakinkan diri kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan.